Bismillah, assalamualaikum. Halo semuanya yang sudah komen di video Desa Tandur Tulang bagian 2. Ada Kak Robi Pangestu dari Kalimantan Tengah. Terima kasih hadirnya. Terus ada Kak Yusmiati dari Binjai. Terima kasih sudah komen. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Lalu ada Kak Tina Dut dari Hong Kong. Makasih hadirnya. Dan ini dia selengkapnya bagian ketiga, Desa Tandur Tulang. Sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Pandu Amarta dan Mas Afrian 015. Penulis dari Sekamar Kos dengan Dia. Kita mulai di Fakta Sejarah. Seperti orang tua pada umumnya, Mbah Jum juga menasehati kita berdua. Banyak pengalaman yang Mbah Jum ceritakan kepada kami. Le, aku tahu kalian berdua ini adalah anak muda yang baik. Aku ada pesan untuk kalian berdua. Jika kalian memiliki sebuah kelebihan, jangan sampai rasa sombong menguasai diri kalian, Le. Baik, Mbah. Kami juga banyak belajar dari kehidupan yang panjenengan jalani. Kami berdua sungguh kagum, Mbah, ucapku. Ya, semua yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, kita harus syukuri, Le. Tapi rasa bersyukur itu juga sulit, Le. Harus dilatih sejak kecil. Oh ya, habis ini kalian tunaikan ibadah dulu sebelum ke Lembah Hitam, ucap Mbah Jum mengingatkan kami. Enggih, Mbah, jawab kami serentak. Setelah selesai makan, kami berdua segera menjalankan kewajiban kami. Dan setelah itu kami bersiap-siap untuk berangkat ke tempat candi yang terdapat sebuah gerbang gaib yang menuju ke Lembah Hitam. Aku mengumpulkan keberanian, ya, meskipun aku sudah sering berhadapan dengan sosok gaib. Tetapi entah kenapa saat akan menuju ke Lembah Hitam, aku sedikit merasakan gentar. Maka dari itu aku mengumpulkan keberanian dan menata mentalku. Aku juga memperingatkan Mas Fajar, jika dia tidak yakin untuk ikut, lebih baik dia tetap berada di rumah Mbah Jum saja. Tetapi dia tetap kekeh untuk menemani perjalananku. Aku tidak bisa melarang keputusan Mas Fajar. Sebelum berangkat, Mbah Jum kembali memberi wejangan kepada kami. Le, kalian hati-hati ya. Jangan sampai hatimu terpancing oleh makhluk-makhluk di sana. Dan jangan sampai putus doa kalian kepada Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa memberi pertolongan kepada kalian. Oh yole, kamu juga bawa topeng yang Mbah berikan tadi ya, Mbah Jum memperingatkan. Iya, Mbah, kami berdua akan selalu mengingat wejangan dari Mbah Jum. Dan nanti saat kami kembali dari Lembah Hitam, kami akan mampir ke sini lagi, Mbah. Kami pamit ya, Mbah, ucapku dan mencium tangan dari Mbah Jum. Saat aku mencium tangan Mbah Jum, aku teringat dengan ibu dan utiku. Mas Fajar pun mengikuti apa yang aku lakukan. Setelah berpamitan, aku dan Mas Fajar mulai berjalan untuk menuju ke Candi Tunggal. Kami berjalan sudah cukup jauh. Rumah Mbah Jum sudah tidak terlihat dan suasana sudah mulai berubah. Angin yang sedikit kencang menghasilkan suasana yang dingin. Mas Fajar pun mulai bertingkah aneh. Gimana, Mas? Apa masih aman? Tanyaku. Masih aman, Mas Ram. Tapi hawanya kok sedikit atis, adem, dingin. Apalagi aku tidak pakai celana dalam, terang Mas Fajar. Lah kenapa, Mas? Tanyaku lagi. Lah yo basah toh, Mas. Lawang saya ndak bawa ganti kok. Berarti Mas Fajar hanya pakai sarung aja itu? Iya, Mas. Agak risih nih, ndak biasa soalnya. Ya udah, Mas, gak apa-apa. Yang penting hati-hati aja. Takutnya nanti tertinggal itu barang yang ada di dalam. Hehehe, candaku. Ah, Mas Rama ini bisa aja ya. Emangnya burungku mainan Lego, Mas, yang bisa dilepas pasang, jawab Mas Fajar. Dengan bercanda tak terasa kami sudah berada di depan pintu Candi Tunggal. Dan masih terdapat sepedaku yang terparkir di dekat pintu tersebut.
Dengan tekad yang besar, aku dan Mas Fajar mulai memasuki wilayah Candi Tunggal. Saat masuk, kami langsung dihadang oleh 2 penjaga gaib. "Berhenti, siapa kalian?" ucap penjaga tersebut dengan nada yang tegas. "Kami kesini ingin mengambil sebuah kitab peninggalan leluhur kami," jelasku. "Maaf, tidak sembarang orang yang boleh masuk tempat ini," bantah penjaga tersebut. "Aku keturunan dari Eyang Daryo," ucapku meyakinkan penjaga tersebut. "Sudah banyak orang yang mengaku sepertimu. Jika kamu benar keturunan Panglima Daryo, apa kamu mempunyai bukti?" bantah penjaga dengan tegas. Aku mengeluarkan kerisku. Kedua penjaga terlihat terkejut dan dia merasa ketakutan saat aku akan mengeluarkan kerisku dari warangkanya. "Pusaka itu keris Genireng," ucap 2 penjaga tersebut tersentak. "Jangan-jangan kamu orang yang dimaksud oleh Panglima Daryo?" "Maaf Tuan, silakan langsung masuk," ucap penjaga mempersilahkan dan tertunduk hormat. Aku dan Mas Fajar memasuki wilayah tersebut. Di wilayah Candi Tunggal banyak sekali prajurit-prajurit zaman dulu. Ada yang sedang berlatih bela diri, ada yang membersihkan senjata. Aku dan Mas Fajar bingung harus kemana. Mas Fajar terlihat kagum dengan pemandangan yang dia lihat. "Mas Rama, kita kemana lagi nih?" Mas Fajar mencoba bertanya kepadaku. "Entah Mas, aku juga bingung," jawabku. Tak lama, ada sosok yang sangat gagah menghampiri kami berdua. Dia berpakaian seperti raja. Dia memakai perhiasan di badannya dan menenteng sebuah keris di tangannya. Saat aku memperhatikan sosok tersebut, tiba-tiba dia langsung mencabut kerisnya dan melompat menyerangku. Dengan sigap, aku menghindari serangan darinya. Saat ku perhatikan, aku seperti mengenali keris yang dia pegang. Persis seperti keris milikku, tetapi yang berbeda dari keris itu, apinya berwarna putih. Sosok itu tidak berbicara sama sekali. Anehnya yang dia incar hanya diriku. Melihat responku, dia tersenyum dan kembali menyerangku. Sempat aku berpikir ini adalah jebakan, karena tiba-tiba seluruh prajurit yang tadi berlatih sudah membentuk lingkaran, seperti arena pertarungan. Aku kepikiran sama Mas Fajar, tetapi saat aku melihat sekeliling, aku mendapati Mas Fajar sedang duduk bersila sambil menikmati pertarunganku. Dari situ aku tidak menahan diri, aku langsung mengeluarkan kerisku dari warangkanya. Api hitam menyelimuti bilah kerisku. Aku langsung menyerang. Saat sosok itu melihat kerisku keluar dari warangkanya, dia seperti sangat senang sekali. Seranganku dihindari dengan mudah. Tanpa berhenti, aku langsung melemparkan kerisku ke arahnya. Sosok tersebut tidak menghindar. Dia menangkis menggunakan kerisnya. 2 pusaka beradu menciptakan ledakan energi yang kuat. Aku mencoba menarik kembali kerisku, tetapi tidak kunjung kembali. Kerisku hilang. Aku tidak melihat kerisku terpental. Sosok tersebut mulai berjalan menghampiriku. Aku cukup panik. Beberapa kali aku mencoba menarik kerisku lagi, tapi tetap saja tidak kunjung kembali. Tiba-tiba sosok tersebut melemparkan kerisnya ke arahku. Dengan cepat aku menangkap keris itu. "Selamat datang, Sugeng Rawuh keturunan Amarta," ucap sosok tersebut. "Panjenengan kesini pasti ingin mengambil kitab milik leluhurmu kan?" Lanjutnya. "Tidak usah bingung. Aku yang menjaga kitab itu atas perintah ayahku, dan aku kembalikan keris geni putih kepadamu juga," jelasnya. Aku masih bingung dengan apa yang Anda ucapkan. Ucapku kebingungan. "Jelas, masih banyak misteri di keluarga Amarta yang belum kamu ketahui. Ayo, ikut denganku dan ajak temanmu itu," ucapnya sambil berjalan pergi. "Mas Fajar, ayo, jangan duduk aja," teriakku.
Mas Fajar segera berlari mengikutiku, dan sosok seperti raja tersebut. Sebuah ruangan yang seperti perpustakaan, banyak sekali buku-buku yang sudah lusuh, bahkan surat-surat lontar banyak sekali. Dan sosok tersebut mengambil sebuah buku yang sangat kuno sekali, dan beliau duduk di sebuah kursi kayu yang penuh dengan ukiran berbentuk singa yang memiliki sayap. Saat melihat ukiran kursi itu, aku teringat dengan satu sosok, yaitu Lamtasari. Sosok tersebut menyuruhku duduk di depannya yang sudah tersedia 2 kursi. Aku dan Mas Fajar segera mengikuti perintahnya. Sosok tersebut mulai berbicara. Sebelum aku menjelaskan semuanya, aku akan memperkenalkan diriku dulu. Namaku Bisma, putra pertama dari Panglima Daryo, ucapnya. Panglima Daryo? Berarti saya keturunan panjenengan, balasku. Ya, lebih tepatnya kamu adalah keturunan dari adikku, yaitu Angkoro, balasnya. Aku di sini diperintahkan ayahku untuk menjaga tempat ini sampai ada keturunan Amarta yang tertulis di kitab kuno ini datang untuk mengambilnya. Dulu sudah ada keturunan Amarta yang mengambil, tetapi dikembalikan kembali. Tetapi saat aku melihatmu datang dan kamu mengeluarkan keris geni ireng, aku yakin kamu adalah orang yang dimaksud oleh ayahku. Lanjutnya, aku dan Mas Fajar dengan seksama mendengarkan penjelasan Bisma. Dia menjelaskan kekuatan dari kerisku, dan dia juga menjelaskan amalan-amalan dan kekuatan-kekuatan yang berhubungan dengan pusakaku. Dia membacakan beberapa mantra yang membuat pusakaku bergetar hebat, seolah merespon mantra tersebut. Bisma memberikan kitab kuno tersebut kepadaku. Beliau menyuruhku untuk mempelajarinya. Saat itu juga, Rama, silahkan pelajari, dan kamu harus berlatih di sini sekarang, ucap Bisma kepadaku. Oh ya, suruh temanmu untuk mengambil 1 kitab di tempat ini dan mempelajarinya juga, lanjutnya. Aku mengikuti perkataan Bisma. Mas Fajar segera mencari buku dan dia menemukan 1 buku. Dia langsung duduk kembali dan mempelajari bukunya. Itu buku yang bagus. Buku itu mengajarkan tentang ketenangan hati. Ya sudah, aku tinggal dulu kalian. Silahkan mempelajari dengan baik. Nanti akan ada yang ngasih tahu jika waktu untuk latihan telah tiba, ucap Bisma. Aku dan Mas Fajar mengangguk, dan kami berdua mulai fokus dengan buku kami masing-masing. Aku mempelajari buku kuno tersebut dengan sangat cepat, tetapi Mas Fajar masih tetap di halaman pertama. Mas, dari tadi kok cuma halaman pertama saja, tanyaku. Mas Rama, coba lihat ini, ucap Mas Fajar sambil menyodorkan kitabnya. Ini bacanya apa, Mas? Tanyaku. Lah, maka dari itu Mas, aku ndak bisa baca tulisannya. Aku baru melihat huruf seperti ini kok, balas Fajar. Ya ampun Mas, saya kira Mas Fajar bisa baca. Tak lihat dari tadi kok sangat fokus, ucapku sambil memukul jidat. Terdengar langkah kaki yang mendekat ke ruangan kami berdua. Tak lama pintu ruangan terbuka dan ada 2 sosok prajurit. Waktu latihan sudah tiba, Tuan. Silakan kalian berdua menuju halaman candi. Tuan Bisma sudah menunggu Anda di sana, ucap salah satu prajurit. Baik, saya siap-siap dulu, balasku. Aku segera mempersiapkan diri dan mengajak Mas Fajar untuk keluar dari ruangan tersebut. Mas Fajar pun segera mengikutiku, yang masih menggunakan sarungku. Saat aku sudah keluar dari ruangan, tepatnya di halaman, Pangeran Bisma sudah siap. Beliau hanya menggunakan celana panjang. Aku menyuruh Mas Fajar untuk mencari tempat yang nyaman untuk dia istirahat. Sedangkan aku segera menghampiri Bisma yang sudah menunggu dari tadi. Rama, apakah kamu sudah mempelajari kitabnya dengan baik? Tanya Bisma. Sudah, tapi ada beberapa amalan yang tidak aku mengerti, jawabku. Tidak masalah, setidaknya kamu sudah mengetahui isi dari buku tersebut, ucapnya. Rama, perhatikan ini, lanjut Bisma. Wekdal saantawis, ulangan pepinaringan, dumagi, bla 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 bla.
Sebuah mantra Bisma ucapkan. Kerisku bergetar dan melayang. Tiba-tiba kerisku menjadi dua dengan bentuk yang sama. Tetapi ada perbedaan dari kerisku itu. Api yang dibilahnya berbeda, satu berwarna hitam dan yang satunya berwarna putih. Keris dengan bilah api putih melayang ke arah Bisma. Dan keris yang berbilah api hitam kembali kepadaku. Dan aku baru menyadari kalau keris itu sebenarnya satu pusaka, tetapi mempunyai dua wujud. Setelah memegang keris itu, Bisma menyuruhku untuk melakukan hal yang sama. Rama, coba kamu lakukan yang baru saya lakukan, perintahnya. Mantra itu ada di kitab kuno. Jika kau sudah mempelajari, kau pasti tahu. Lanjutnya. Dan aku baru sadar kalau mantra itu tertulis di akhir halaman kitab kuno itu. Tetapi aku mengingat di bawah tulisan mantra ada gambar seorang manusia yang memakai topeng dan memegang sebuah keris dengan api yang menyala. Aku teringat topeng yang diberikan oleh Mbah Jum. Aku mengambil topeng itu dan kupakai. Keris ku pegang, ku angkat, dan aku taruh di depan dahiku. Lalu aku ucapkan mantra yang sama seperti yang diucapkan Bisma. Wakdal saantawes, ulangan pepinaringan, dumagi, der, bla 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 bla. Angin berembus kencang. Awan-awan hitam berdatangan dengan membawa petir yang siap menyambar targetnya. Terlihat Bisma panik melihat suasana yang mengerikan tersebut. Beliau langsung segera mendekatiku dan berteriak memanggil namaku tepat di hadapan wajahku dan menggoyangkan badanku. Rama, apa yang kamu lakukan? Mengikuti perintah panjenengan, jawabku santai. Kamu bisa mengendalikan kesadaranmu sekarang? Tanya Bisma. Bisa, aku masih sepenuhnya sadar. Cuma aku merasa ada kekuatan yang sangat besar pada tubuhku, jawabku. Baik, kalau begitu kita tidak jadi latihan, karena kamu ternyata sudah bisa mengendalikan kekuatan dari kerismu itu, ucap Bisma. Mendengar ucapan Bisma, aku langsung melepas topeng yang kupakai dan cuaca kembali seperti semula. Mas Fajar segera menghampiriku. Dia terlihat khawatir dengan keadaanku. Mas Rama, sampean baik-baik saja mas? Tanya Mas Fajar. Tenang mas, aman. Seperti yang Mas Fajar lihat, jawabku. Soalnya tadi aku melihat tubuh Mas Rama terbakar mas. Dan mata Mas Rama merah menyala gitu mas. Hah? Apa iya mas? Aku tidak merasakan apa-apa kok. Aku terkejut dan menatap Bisma meminta penjelasan. Tenang Rama, itu adalah kekuatan kerismu sepenuhnya. Dan kamu dengan sekali percobaan sudah bisa mengendalikannya. Jelas Bisma. Dan dari mana kamu mendapatkan topeng itu? Lanjut Bisma. Oh, topeng ini aku diberi sama seorang nenek yang tak jauh dari sini, jawabku. Bisma tidak terlalu memperdulikan tentang topeng itu, dan dia kembali menyatukan kerisnya dengan kerisku. Dia juga mempersilahkan aku untuk segera pergi, karena semua sudah selesai. Aku dan Mas Fajar segera keluar dari tempat tersebut. Kami berdua diantar Bisma sampai di gerbang masuk yang dijaga oleh dua penjaga tadi. Tak lupa, aku mengucapkan matur nuwun kepada Bisma. Berkat dia, aku bisa menguasai kekuatan pusakaku. Saat kami berdua sudah melewati gerbang gaib tersebut, suasana masih terlihat gelap. Aku kira ini masih malam. Aku melihat sepedaku masih terparkir, tetapi ada seseorang yang sedang duduk di atas sepeda motorku. Segera aku menghampiri seseorang tersebut. Nuwun sewu pak, maaf, ini motorku loh, ucapku dengan penuh sopan. Akhirnya aku ndak repot-repot untuk mengambil buku itu, ucapnya. Hah? Apa yang bapak maksud? Tanyaku. Orang tersebut berdiri dan membalikan badannya. Dia tersenyum sinis dengan muka yang seperti mengancamku. Dia berjalan perlahan menuju kepadaku. Aku pun melangkah mundur perlahan. Firasatku sedikit curiga dengan orang tersebut. Dan benar, dia langsung menyerangku. Dia memberiku tendangan yang lumayan keras. Kenapa bapak menyerangku? Ada apa? Teriakku. Serahkan kitab kuno itu,
Anjamnya. Bapak ini siapa? Tidak, aku tidak akan memberikan buku tersebut kepada bapak, ucapku dengan tegas. Kalau begitu, apa aku harus memintanya dengan kekerasan? Ucapnya. Aku melihat ke belakang dan kulemparkan tasku kepada Mas Fajar. Dan aku memasang kuda-kuda, siap akan menerima serangan yang dilakukan orang tersebut. Dan tidak bisa terus begini. Ternyata orang tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. Awalnya aku hanya menangkis setiap serangan yang dia lancarkan. Tetapi saat dia sudah mulai menggunakan ajian-ajian tertentu, aku pun tidak bisa menahan diri. Dan aku kerahkan juga kemampuan yang kumiliki. Cukup intens pertarungan kami berdua, saling jual beli serangan. Siapa kamu sebenarnya? Lumayan juga kemampuanmu, ucap orang tersebut. Aku tidak menggubris perkataannya. Aku hanya fokus dengan serangan-serangan yang orang tersebut lancarkan. Sampai aku tak sadar dengan sekitarku, yang ternyata sudah dipenuhi dengan sosok-sosok yang sangat mengerikan. Fokusku langsung beralih kepada nasib Mas Fajar. Tapi aku salah, ternyata Mas Fajar masih duduk santai dengan memeluk tasku. Kalian berdua, serang dia, ucap orang itu memerintahkan dua sosok ruh jahat yang baru saja muncul di sampingnya. Aku mengetahui dua sosok tersebut. Ya betul, itu adalah Murni dan Resmana. Dan aku mengingat orang yang dari tadi bertarung bersamaku adalah sosok laki-laki yang berada di rumah Simbah saat aku mencari bapak kemarin. Murni dan Resmana langsung melesat menyerangku. Aku sempat kewalahan menghadapi dua sosok roh manusia tersebut, karena mereka berdua sangat kuat dan cara menyerangnya yang tidak bisa aku prediksi. Murni menyerang dengan kutukannya, sedangkan Resmana menyerang dengan kanuraganya yang menurutku tidak dapat diukur kekuatannya. Aku tidak sempat untuk mengambil pusakaku, karena dengan serangan yang begitu bertubi-tubi, salah satu serangan Resmana mengenai kepalaku dengan telak aku tersungkur. Rasa sakit di tubuhku tidak bisa terbayangkan. Belum hilang rasa sakit itu, kutukan Murni mulai menyerang tubuhku. Rasa gatal di seluruh tubuh tidak tertahan. Mas Rama, teriak Mas Fajar. Sosok laki-laki yang memerintah Murni dan Resmana mulai berjalan ke arahku dan mengangkat tubuhku. Saat dia hendak berbicara terdengar sayup-sayup suara tembang. Tetapi lama-kelamaan suara tembang tersebut semakin keras dan membuat sosok-sosok yang ada langsung menghilang. Murni, Resmana, dan orang yang sedang mengangkatku langsung terlihat panik dan langsung pergi begitu saja. Awas kamu, urusan kita belum selesai, ucap orang tersebut dan melemparkanku hingga terlempar cukup jauh. Mas Fajar segera membantuku untuk duduk. Tubuhku seperti remuk, sekujur tubuh terasa sangat sakit. Baru saja merasa lega sosok-sosok mengerikan itu pergi, Mas Fajar mendengar langkah kaki yang perlahan mulai mendekat ke arah kami. Setelah keluar dari alam lain lembah hitam, Mas Fajar berubah. Dia sekarang sedikit berani, ya meskipun terlihat masih panik. Mas Fajar menatap ke segala arah mencari sumber suara langkah kaki tersebut. Dan pandangannya berhenti di arah hutan yang masih sangat gelap. Dan benar, ada seseorang yang bergerak mendekat. Saat sosok tersebut sudah mulai kelihatan, Mas Fajar terlihat tenang. Karena yang datang adalah Mbah Jum. Kalian berdua tidak apa-apa, Le? Tanya Mbah Jum. Kalau saya tidak apa-apa, Mbah. Tapi Mas Rama kelihatannya terluka parah, Mbah, ucap Mas Fajar. Mbah Jum mendekat ke arahku dan beliau mengusap tubuhku dengan tangannya. Rasa dingin menjalar pada tubuhku. Dengan perlahan, rasa sakit dan gatal menghilang. Mbah Jum menyuruh kami untuk segera pulang, karena Mbah Jum merasa ada yang tidak beres di desa. Aku dan Mas Fajar mengikuti ucapan Mbah Jum. Mas Fajar aku suruh untuk membonceng, karena tubuhku masih merasa lemas sekali. Saat hari sudah mau memasuki malam, suasana berubah sangat mencekam. Mas Surya dan 3 teman perempuannya habis melakukan pendataan di beberapa penduduk desa. Mereka berempat berjalan untuk pulang ke penginapan, yang dimana tempat itu adalah rumah Pak Lek Rojak.
Tetapi saat mereka melewati jembatan yang ada di ujung desa, mereka melihat ada nenek-nenek yang seperti pulang dari kebun dan sedang membawa kayu bakar yang digendong di punggungnya. "Permisi Mbah," sapa Mas Surya dengan ramah. Nenek tersebut tidak menjawab perkataan Mas Surya, hanya membalas dengan lirikan. Mereka berempat terus berjalan karena waktu sudah mepet hampir maghrib. Dan benar, sudah terdengar suara adzan maghrib. Mereka belum sampai di penginapan. Mas Surya sangat panik mengingat akan syarat yang diucapkan bapak sebelumnya. "Ayo kita lari, ini waktu sudah maghrib. Kita harus segera sampai rumahnya Pak Hasan," ucap Mas Surya. "Memangnya kenapa kalau malam hari kita belum sampai?" ucap Rizka kesal. "Apa kamu tidak ingat akan syarat yang diucapkan Pak Hasan kemarin?" balas Mas Surya. "Sejak kita datang di desa ini aman-aman saja kok. Tidak ada yang aneh." "Ah, kamu berlebihan Surya." "Ah, sudahlah, kita jalan aja," lanjut Rizka. "Betul Sur, udahlah yang tenang kamu," ucap Dinda meyakinkan Surya. Surya tidak dapat membantah perkataan teman perempuannya. Mau tidak mau, Surya harus tetap bersama ketiga temannya itu. Tetapi saat mereka melewati hutan jati, dari kejauhan, Rizka melihat ada sosok seseorang yang berdiri di tengah jalan dengan menggunakan baju dan celana berwarna merah. "Kalian melihat itu enggak?" ucap Rizka sambil menunjuk. "Melihat opo Toris?" tanya Surya. "Itu loh Sur, orang di tengah jalan." "Din, Fit, kamu kalian lihat enggak?" lanjut Rizka menanyakan. Iya Riz, aku ngelihat," balas Dinda. "Iya aku juga," sahut si Fitri. "Kami bertiga lo lihat Sur, mosok kamu enggak sih?" tanya Rizka meyakinkan. Surya hanya diam. Dia sudah merasa ada yang tidak beres dengan ketiga temannya itu, karena Surya tidak melihat apa-apa. Di jalan itu hanya ada mereka berempat. Mereka semakin dekat dengan sosok yang ada di tengah jalan tersebut. Semakin jelas bentuknya. Bentar, berhenti dulu," ucap Rizka tiba-tiba. "Ada apa Riz?" tanya Surya. Itu bukan orang. Itu seperti bungkusan putih-putih. Yang kata orang banyak bilang pocong," ucap Rizka yang terlihat ketakutan. Baru saja Rizka berhenti ucapannya, sosok tersebut loncat dan berbalik arah. Yang melihat muka busuknya, mata yang hanya tinggal satu, dan melotot seperti mau keluar. Rizka, Dinda, dan Fitri yang melihatnya langsung tidak bisa bergerak, membeku, nge-freeze, seperti orang yang sedang melamun. Surya mencoba menyadarkan ketiga temannya. Tetapi ketiga temannya tersebut hanya diam saja dengan tatapan yang kosong. Sosok pocong tersebut melompat-lompat menuju ke arah 4 orang tersebut. Saat sudah Surya merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi dia tetap tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba ketiga temannya terjatuh tak sadarkan diri. Tanpa Surya melihat, ketiga temannya tersebut diludahi oleh sosok pocong itu yang membuat mereka tak sadar diri. Surya tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena tidak mungkin dia meninggalkan teman-temannya itu dengan kondisi yang tak sadarkan diri, alias geletak nang lemah. Saat Surya sudah frustasi, dia mendengar teriakan seseorang. "Hah, Surya, cepat ke sini!" "Hah, Pak Hasan?" balas Surya yang langsung berlari ke arah bapak. Sosok pocong tersebut langsung melayang mengikuti Mas Fajar berlari. Tetapi saat dekat dengan bapak, pocong tersebut mendapatkan tamparan keras dari bapak yang mengakibatkan sosok pocong tersebut langsung tersungkur. Karena tangan dan kakinya terikat, dia tidak berdiri lagi. Tetapi dia berusaha bangkit dengan melayang. Belum sempat berdiri tegak, bapak sudah melayangkan tendangannya lagi ke arah badan sosok pocong tersebut dan langsung hilang, berubah menjadi asap hitam. "Mas Surya, kan saya sudah bilang, saat sudah mau memasuki maghrib, kalian harus sudah ada di rumah," ucap bapak. "Iya Pak, maaf. Kami tadi harus segera menyelesaikan pendataan para warga Pak," balas Surya. "Ya wes, ya sudah. Yang penting tidak ada hal-hal yang fatal. Ayo kita harus segera membantu teman-temanmu," lanjut Pak Hasan.
Pak Hasan segera melihat kondisi Dinda, Fitri, dan Rizka. Pak Hasan merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuh mereka. Segera dinetralkan oleh Bapak. Dan benar, ada asap hitam yang keluar dari tubuh mereka bertiga. Karena tidak kunjung sadar, akhirnya Bapak menghubungi kepala desa untuk membantu. Saat sudah tiba di rumah dinas, rumah singgah KKN gitu, Dinda dan Fitri terbangun dari pingsannya. Tetapi Rizka masih belum sadarkan diri. Terlihat Dinda dan Fitri sangat lemas, tetapi Surya sudah menyediakan beberapa makanan untuk mereka berdua. Din, Fit, ini makan dulu, biar cepat pulih, ucap Surya. Emangnya kami habis kenapa toh, Sur? Tanya Dinda lemas. Kamu gak ingat sama sekali, Din, yang telah kalian alami tadi? Tanya Surya lagi. Tidak, Sur, aku tidak ingat sama sekali. Kamu ingat gak, Fit? Tanya Dinda pada Fitri. Entah, kepalaku masih sangat pusing, ucap Fitri dengan mengambil makanan. Kalian sudah baikan? Bariska belum sadar, ucap Bapak dari arah luar kamar. Belum, Pak, jawab Surya khawatir. Bapak beranjak memasuki kamar dan duduk di sebelah Rizka. Baru saja Bapak hendak memegang kepalanya, tiba-tiba Rizka teriak sangat kencang sekali. Dinda dan Fitri yang duduk di sebelah Rizka dengan refleks mereka meloncat menjauh. Mata Rizka mulai terbuka, tetapi hanya berwarna hitam sepenuhnya. Wajahnya berubah mengerikan. Urat-urat di wajahnya terlihat keluar. Astagfirullah, gumam Surya. Kalian bertiga keluar dari kamar, cepat, ucap Bapak dengan tegas. Mas Surya, tolong bantu saya. Bacakan beberapa doa yang kalian bisa. Lanjut Bapak. Surya segera mengangguk dan melakukan perintah Bapak yang diikuti Dinda dan Fitri. Kamu siapa? Bapak bertanya kepada Rizka. Apa kamu masih ingat dengan sosok yang kamu bunuh dengan ajian terlarangmu itu? Ucap Rizka dengan suara yang berat dan serak. Biadab, keluar dari tubuh wanita ini sekarang, ucap Bapak dengan tegas. Tubuh wanita ini harum, wangi, sangat cocok. Dia memiliki getih wangi yang sangat aku suka. Balas sosok yang merasuki tubuh Rizka. Rizka mulai menggerakkan tubuhnya dengan pelan dan mengarah kepada Bapak. Tiba-tiba tangan Rizka mencekek leher Bapak dan mengangkatnya. Bapak merasakan cekikan yang sangat kuat dengan terbata-bata. Bapak melantunkan sebuah kidung. Ya, kidung rumekso eng wengi. Bapak lantunkan dengan pelan, penuh rasa. Sosok yang merasuki Rizka merasa terganggu. Cuma seperti itu yang bisa kamu lakukan, Hasan Amarta? Ingat perang gaib yang lebih besar akan segera terjadi. Abu sudah mengumpulkan beberapa sekutunya untuk menghabisi seluruh keturunan Amarta, ucapnya. Sosok tersebut langsung melesat keluar rumah dengan membawa tubuh Rizka. Bapak, Surya, Dinda, dan Fitri langsung mengejar Rizka yang masih dirasuki sosok iblis. Di luar rumah, Rizka terus melesat seperti menuju ke suatu tempat. Bapak merasa gelisah karena Bapak tahu jalur itu mengarah ke rumah Simbah. Mau tidak mau Bapak harus berhenti mengejarnya dulu, karena jika dia datang ke rumah Simbah sendiri, sudah dipastikan Bapak yang akan dijadikan bulan-bulanan oleh sosok yang sudah menguasai rumah tersebut. Ayo Pak Hasan, kita cegah Rizka, ucap Surya yang mulai tidak tenang. Jangan dulu Mas Surya. Dia mengarah ke tempat yang mengerikan. Bahkan Bapak sendiri tidak mampu melawannya, balas Pak Hasan. Lah terus gimana Pak dengan nasib Rizka? Saudinda yang sudah mengeluarkan air matanya. Kita tunggu anakku pulang, Rama, jawab Pak Hasan. Nanti kalau Rizka kenapa-napa gimana Pak? Surya berucap dengan sedih dan panik. Tenang dulu Mas Surya. Saya yakin dia tidak akan kenapa-kenapa. Kita tunggu Rama pulang dulu, baru nanti kita selamatkan Mbak Rizka. Terang Bapak. Kalian tenangkan diri dulu ya. Ayo kita masuk ke dalam dulu. Lanjut Bapak. Bapak menenangkan mereka bertiga, sembari terus mencoba menghubungiku. Sebenarnya Bapak bisa datang sendiri ke rumah Simbah, tetapi Bapak menyadari kalau ilmunya tidak cukup untuk melawan para penghuni di sana yang sekarang
yang sudah tambah kuat. Bahkan melawan sosok yang merasuki Rizka saja, Bapak kewalahan. Ini Mas Surya yang saya takutkan. Jika ada orang luar masuk ke dalam desa, ucap Bapak. Sebenarnya apa yang telah terjadi di desa ini, Pak? Tanya Surya penasaran. Begini, sebenarnya saya tidak ingin kalian tahu. Tapi karena sudah ada kejadian yang menimpa kalian, saya akan menceritakan semuanya. Jawab Bapak. Bapak menceritakan semua dari awal. Kenapa bisa sampai ada gangguan makhluk-makhluk yang mengerikan, mulai dari kematian Simbah sampai perang gaib, yang dimana Bapak dan kedua Pak Lekku melawan pasukan-pasukan makhluk gaib. Mendengar cerita Bapak, Surya mendengarnya saja sudah merasa merinding. Dia setengah tidak percaya dengan kejadian itu, tetapi mengingat apa yang telah terjadi dengan Rizka, dia mulai memahami kenapa ada peraturan yang tidak boleh dilanggar. Tapi Rizka masih bisa diselamatkan kan, Pak? Tanya Surya. Belum tahu, Mas. Kita tunggu Rama pulang dulu. Semoga saja Mbak Rizka masih bisa kita selamatkan. Jelas Bapak. Memangnya Mas Rama kemana, Pak? Dari kemarin kok nggak pulang? Tanya Surya. Ada urusan penting yang tidak bisa saya jelaskan, Mas. Kita tunggu saja. Kalau sampai besok pagi Mas Rama belum pulang juga, aku akan berangkat sendiri, Pak. Ucap Surya dengan nada sedikit kesal. Udah Sur, kita ikuti aja omongan dari Pak Hasan. Ucap Dinda untuk menenangkan Surya. Bapak tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung keluar rumah dan duduk di kursi seperti biasa dia melindungi desa dengan cara meraga sukma. Sementara itu, di perjalanan, aku dibonceng Mas Fajar. Tubuhku sedikit merasa enakan setelah dinetralkan oleh Mbah Jum, tetapi masih terasa sedikit sakit dan lemas. Aku meminta Mas Fajar untuk mencari tempat istirahat sambil mencari makan. Di warung langganan saya aja ya, Mas, dekat terminal, ucap Mas Fajar. Aku ngikut aja, Mas, dimana aja yang penting kita bisa istirahat. Jawabku dengan menyenderkan kepala di punggung Mas Fajar. Tak terasa aku sudah tertidur dengan lelap. Sepertinya baru saja memejamkan mata, Mas Fajar sudah membangunkanku. Ternyata matahari sudah menampakkan dirinya, dan kami berdua sedang berada di depan sebuah warung. Terlihat ramai sekali warung tersebut. Mas Fajar langsung mengajakku untuk lewat belakang. Ternyata warung itu adalah warung langganan Mas Fajar untuk menitipkan produknya. Loh, Mas Fajar udah dateng, sahut seorang pria pemilik warung. Getuk yang kemarin udah habis, Mas. Sekarang bawa berapa, Mas? Ucap pemilik warung. Ngapunten Pak Budi, sekarang lagi ndak bawa. Ini baru mau pulang, habis dari rumah teman. Ucap Mas Fajar basa-basi. Bohong itu. Sekarang mau sarapan aja, Pak. Ini sudah lapar banget. Lanjut Mas Fajar. Oh, gitu ya, Mas. Ya udah. Ini uangnya yang kemarin ya. Lah terus sekarang mau makan apa? Pakai apa? Balas Pak Budi. Itu sayur, lauknya ikan lele aja, Pak. Mas Rama mau sarapan pakai apa? Samain punya Mas Fajar aja, Pak. Jawabku sambil duduk di kursi. Oke, tunggu sebentar ya, Mas, sahut Pak Budi sambil masuk ke dalam. Mas Fajar kembali duduk di sebelahku. Sambil menunggu pesanan, aku menyalakan rokokku sambil berbincang ringan dengan Mas Fajar. Mas, sampean udah nikah, Mas? Tanyaku. Lah ya belum toh, Mas. Belum menemukan yang pas di hati, balas Mas Fajar. Lah Mas Rama sendiri udah nikah, lanjutnya. Udah, Mas, tapi istri lagi di Jawa Timur sekarang, soalnya lagi mengandung, balasku. Pak, mau pesan, Pak, nasi sama ayam ya, Pak, ucap seorang laki-laki yang baru saja datang. Dia langsung duduk berseberangan denganku. Saat aku melihatnya, dia tersenyum kepadaku. Aku pun membalas senyumnya. Sepertinya dia orang dari jauh karena dilihat dari pakaiannya yang sedikit rapi. Tetapi aku menyadari sesuatu dari orang tersebut. Ada sosok wanita gaib yang duduk di sebelahnya. Wanita itu sangat cantik, anggun. Bahkan aku sedikit kagum, terlena melihatnya. Mas Fajar, sampean lihat wanita itu sangat cantik ya, ucapku kepada Mas Fajar. Lah, wanita yang mana, Mas? Tanya Mas Fajar sambil mencari keberadaan wanita tersebut.
Itu loh yang duduk di sebelah laki-laki itu, ucapku. Lah, gak ada wanita mas. Aku cuma melihat 2 orang laki-laki aja di situ kok. Balas Mas Fajar kebingungan. Mendengar penjelasan Mas Fajar, aku jadi curiga dengan sosok wanita tersebut. Aku terus memperhatikan wanita tersebut hingga dia menyadari jika aku sedang memperhatikannya. Wanita tersebut beranjak dari duduknya, dia melangkah ke arahku. Aku terpana melihat kecantikannya. Lalu, astagfirullah, bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Bagian terakhir ya, bagian keempat, Desa Tandur Tulang. Mohon maaf kalau ada salah kata. Buat teman-teman yang belum saya sapa di awal video, mohon maaf ya. Saya ucapkan untuk semuanya dimanapun berada, terima kasih sudah menyimak kisah ini di sini di Fakta Sejarah. Saya pamit dulu, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.